Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dah jarang peling wae. Anu tunduh aya. Anu lapar aya. Anu teu boga duit aya. Anu loba hutang aya. Nanti pulang dari sini kita berdoa bersama agar hutangnya lunas. Amin. Anu amin paling tarik paling gede. Alhamdulillah ente mutif hatur nuhun Bunda Rahma hatur nuhun ibu-ibu jamaah rahimakumullah hatur nuhun. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ece judulnya naon? Berdamai dengan takdir. Hari takdir teh apa, Bu? Ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Fa akhbirni 'anil iman. Apakah iman itu? Iman itu percaya. Percaya adanya takdir. Fa akhbirni 'anil iman ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini yang terakhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrah. Lain bil qadar. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrah. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar yang disifati baik ataupun buruk. Kalau kita berbicara tentang takdir, itu pasti berhubungan dengan qada dan qadar. Apa itu qada? Qada itu adalah ketetapan. Kalau qadar lebih berupa kepada pengaturan. Qada dan qadar ini sesungguhnya berhubungan sekali erat dengan yang namanya takdir. Bahkan orang-orang mengatakan bahwa qada dan qadar itu sama dengan takdir. Kalau kita orang beriman, ibu boga iman tuh. Kadenya iman teh lain iis jeung aman. Jadi orang mah iman ngomongkeun batur masih kade. Kalau kita orang beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka tentu imannya ini akan baik. Salah satu ketetapan dari iman yang telah Allah berikan kepada kita harus beriman kepada yang namanya qada dan baik, yang disifati qada qadarnya itu baik ataupun buruk, takdirnya baik ataupun buruk, harus kita terima. Harus kita terima dulu. Manusia itu terkadang hanya ingin yang baik-baik. Betul, Bu? Betul. Inginnya yang baik-baik, gak mau yang buruk. Kalau dapat yang buruk, gak terima. Dapat yang tidak enak, gak mau juga terima. Padahal gak seperti itu kalau orang mukmin. Kalau orang mukmin itu harus beriman kepada qada-qadarnya yang disifati baik ataupun buruk. Quran surat 21 ayat 35 Al-Anbiya.
kullu nafsin dha'iqatul wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan pupus aja maut antunkeun. Kalau orang itu semua akan merasakan mati, dan Allah akan turunkan ujian kepada manusia yang sifatnya dua, yaitu baik dan buruk. Dan hanya kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Kalau kita ketemu dengan ujian, kita ketemu dengan ujian Allah yang sifatnya baik, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah. Tidak bodoh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu doanya. Kalau ujiannya tidak sesuai dengan keinginan kita, apa doanya? Maut eta mah. Ibu mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Yakin? Ayeuna. Ayeuna. Ibu mau masuk surga? Ayeuna. Ibu yakin ahli surga? Yakin? Nembe kahayong Bu mah. Ibu ahli surga yakin? Nembe harapan ece. Makanya berdoa untuk dijauhkan dari takdirnya buruk. Baik, kalau kita ketemu ujian, kita ketemu takdir kita yang sifatnya baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, doanya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas semua keadaan. Jadi semua keadaan itu kita terima, itu ciri orang beriman. Lalu kalau yang datangnya musibah, takdirnya berupa musibah, apa yang harus kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ruh kita ditiupkan ke rahim ibu kita, Allah tetapkan takdirnya. Ari cek orang Sunda mah jodoh pati bagja, cilaka jodoh pati bagja, cilaka itu hanya Allah yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Ibu baca Quran surat ke-13 ayat ke-9. Nanti baca. Yang namanya ruh itu adalah kepunyaan Allah. Ketika ruh kita diizinkan untuk masuk ke rahim ibu kita, takdirnya telah ditentukan. Makanya di ayat 10-nya alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi jangan pernah menanyakan takdir kita kepada manusia. Apaan di urang beda. Siga carita tapi nyaman. Siga carita tapi nyaman. Kalau ada ujian datang kepada kita, kita itu bukan lari kepada Allah. Kalau ada ujian yang menimpa kita, kita itu tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kasaha. Bener Bu. Desiga carita tapi nyaan. Kalau kena ujian, bukan sabar, bukan sholat, bukan bersyukur, bukan muhasabah, tapi indit kamakam mahtakokah. Ari sholat teu bisa khusyuk, ari digigireun makam karamat mbah takoka bisa khusyuk. Bari mentah-mentah aneh teu Bu? Dan memang gitu, betul nggak Bu? Mbah abi hayang geura boga iman. Cek mbah teh boro-boro maneh. Aing lagi di kebun awi menyeret. Mbah abi hayang naik pangkat, naik jabatan, cek mbah boro-boro maneh. Urang oge buta huruf teu sakola. Ibu sumping mbah dari jodoh abdi kapayuna saha. Oh neng engke jodoh nama anu gawena dina cai. Oh bener ternyata menangkeun tukang cendol.
Jangan pernah kita menanyakan yang gaib kepada manusia. Jangan pernah, apalagi tentang takdir kita. Jangan pernah, Bu, jangan pernah. Jangan pernah. Itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengimani qada dan qadar adalah salah satu rukun iman. Tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak beriman kepada qada dan qadarnya. Sedangkan kita manusia pengennya yang enak-enak, pengennya yang mulus-mulus, tanpa hambatan, siga jalan tol. Siga jalan tol hayang teh labas we terus. Tapi hati-hati, hakikatnya orang beriman hidupnya adalah ujian. Oleh karena itu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari takdir yang buruk. Minta dijauhkan dari takdir yang buruk. Jangan sampai sekarang kita menginginkan sesuatu, menuntut kepada Allah tentang yang terbaik, namun kitanya sendiri belum baik. Makanya jangan pernah salahkan Robmu kalau doamu itu belum dikabulkan. Ada yang belum Allah kabulkan, tapi tuntutlah dulu diri kita sendiri atas apa-apa yang telah Allah tuntut kepada kita, namun kita belum menjadi apa yang Allah inginkan itu. Dari urang mah kieu ibu menang ujian sedikit, Gusti waimi. Gusti waimi. Cek Allah teh wainat ujang. Waimi cek Allah wainat. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa 'alaiha ma. Itu Allah itu tidak akan pernah menguji seorang hamba melampaui batas kemampuannya. Nggak mungkin ibu, gak mungkin. Oleh karena itu kalau ada ujian menimpa kita, sok terima dulu dengan sabar, lalu kita minta pertolongannya dengan iya karena na'budu wa iya karena. Nah, kita minta pertolongannya, lalu kita ikhtiar. Setelah ikhtiar serahkan kepada Allah, hasilnya adalah tawakal. Baik, kita sampai sini udah paham? Paham sampai sini, Bu? Baik, sekarang masuk takdir itu ada dua. Yang pertama namanya mubrom. Takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir atau ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Ada enggak Kang Mega? Ada. Namanya apa? Namanya mati. Kalau mati itu nggak akan dipajuin, nggak akan dipundurin. Dan kalau kita waktunya sudah habis, itu nggak akan bisa dirubah. Mau kita nyumput di benteng yang kokoh, mau kita nyumput di benteng perkasa, tetap aja yang namanya mati itu nggak akan bisa kita tolak. Ibu arek nyumput di liang sireum, pasti mau bisa ditolak. Ibu mau nyumput di benteng yang tebalnya 100 meter, tetap gak akan bisa ditolak. Karena itu salah satu ketentuan Allah yang pasti terjadi. Quran surat ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati itu adalah salah satu ketentuan Allah yang sifatnya mubrom, yang gak bisa dirubah. Lalu apalagi takdir mubrom? Anda lahir. Ketika kita lahir ke dunia ini, itu adalah takdir mubrom yang gak bisa dirubah sama siapapun. Gak bisa. Kata Allah kun fayakun. Makanya kalau ada orang yang ngomong seperti ini, wah, rencana Allah lebih indah. Demi Allah saya katakan, Allah itu gak pakai rencana. Allah itu Tuhan. Gak usah Tuhan itu berencana, gak usah. Jadi jangan mengatakan bahwasanya terima saja rencana Allah lebih indah. Jangan. Kalau ngaji sama Kang Mega harus yatafakkarun. Jadi ulul albab. Allah itu bukan perencana ulung, bukan, tapi yang menentukan kun fayakun. Gak usah Tuhan itu berencana.
rencana Allah lebih indah, gak ada. Jawab saja, ketentuan Allah itu lebih indah. Kun fayakun. Jadi yang ngaji dengan Kang Mega jangan berkata kalau Allah itu berencana. Enggak, ya. Jadi semua yang akan terjadi pada diri kita itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Namun kita berharap kepada Allah bahwasanya berikanlah takdir yang baik. Jangan sampai diberikan takdir yang tidak baik atau takdir yang buruk. Itu takdir yang pertama namanya takdir mubrom. Takdir apa, Bu? Mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq atau disebut juga takdir ghair mubrom. Takdir mu'allaq. Ini takdir mu'allaq masih bisa dirubah? Masih. Contoh ekonomi. Ekonomi madah teh mawadah raraina ece anu tadina siga nenek sihir angkat ka toko make up dianggo bedak dianggo pensil alis tepikeun ka mehong bulu mata nyengklik lalu dipakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai maskara, pakai perona pipi, ibu jadi cantik. Itu bisa berubah? Bisa. Ekonomi bareto ece teu bisa nanaon saukur jualan bala-bala. Lalu ibu berikhtiar lagi, akhirnya datang cateringan mesen bala-bala ibu 5 truk. Isukanana ibu naik haji, bisa terjadi? Bisa. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi segala sesuatunya bisa berubah. Namun hati-hati, untuk takdir mu'allaq ini kuncinya ada 2. Yang pertama adalah doa. Quran surat ke-13 ayat 14, lahu da'watul haq. Berdoa kepada Allah. Untuk merubah takdir mu'allaq kita ini dibutuhkan apa yang namanya doa. Ayeuna patarasanana cukup teu ku ngadua hungkul. Teu bisa. Ayeuna ibu ngabuk-buk ceurik beres salat. Gusti, abdi nyuhunkeun rezeki. Dari ceurik lehona ngambai. Gusti, angkat derajat abdi. Lamun lalaki beda, Gusti, abdi nyeri ku si Eti. Wenang we Eti nu anyar, geus poho maduha teh. Takdir mu'allaq tidak cukup hanya dengan berdoa. Kumaha atuh carana ece? Ikhtiar. Quran surat ke-13 deui ayat ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Manusia itu di kalimat pertamanya ada malaikat penjaga, ya. Ada malaikat penjaga. Apa artinya? Kalau kita mau celaka lagi jalan, misalkan tiseureuleuh, lalu ketika kita tiseureuleuh ada motor mau nabrak, ternyata refleks kita lebih cepat. Nah, itu qadarullahnya, malaikat penjaga lah yang Allah perintahkan untuk menyelamatkan kita. Berarti takdirnya masih baik. Tapi ketika kita tiseureuleuh, aya motor, kena pahanya, masuk rumah sakit, patah tulangnya. Itu terjadi juga karena izin. Berarti ditakdirkan dia untuk celaka. Paham sampai sini, Bu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib satu kaum apabila kaumnya tidak berusaha untuk merubahnya. Kalau berusaha kita garis bawahi, kita bold, ini katanya sama dengan ikhtiar. Sama dengan ikhtiar. Jadi apakah ada takdir yang dapat dirubah dengan doa dan ikhtiar kita? Ada, namanya takdir mu'allaq atau takdir ghair mubrom. Yang tidak bisa dirubah adalah takdir mubrom. Sampai sini bisa paham, Bu? Apa yang bisa dirubah kira-kira? Takdir mu'allaq. Kebiasaan kita. Ya. Jangan sampai ini kebiasaan kita tidak dirubah. Akhlak kita bisa dirubah. Betul, Bu? Ekonomi kita, tubuh kita, dulunya gendut misal,
bergelambir. Salaki geus teu suka ningalina. Apakah ibu akan diam saja Tidak. ketika lalaki ngareret anu saja? Tidak. Jangan. Kalau laki-laki sudah mulai tidak suka, suami kita sudah tidak suka, iya ya, saya teh harus merubah nih proporsi badan, ibu olahraga, gitu, kembali lagi langsing, tubuhnya menjadi ideal kembali. Itu adalah sesuatu yang bisa dirubah. Datang ke majelis taklim, ingin jadi orang-orang soleha, itu bisa dirubah tidak? Tentunya dengan usaha. Sekarang jangan datang ke majelis taklim, tapi nanti endingnya takdirnya buruk. Kenapa? Nggak jadi ahli surga, tidak mencium wanginya surga, malah masuk ke neraka. Kenapa? Akhlaknya tidak berubah. Apaan di urang mah beda, kecil. Beda dan naon. Ibu-ibu sapoe 3 kali tak ke majelis taklim. Siga minum ubar. Pagi, siang, sore. Pagi MT Mutif, Ampera, Jatinangor. Nanti siang ke Al-Jabbar. Nanti sore di rumahnya di komplek masing-masing. Anu robah saragamna hungkul. Dari pagi sampai sore suami ditinggalkan, betul Bu? Cuman dikasih masakan ibu aja, ditaruh di meja makan, betul Bu? Ditanya sama suami, mama di mana wae atuh geulis? Biasa da mama mah al istidadu liyaumil qiyamah. Mencari bekal untuk mati. Aya sok atuh tadi kajian Kang Mega putra Kang Ibing meunang naon ti Kang Mega hanya kitu we. Aya nu kitu di dieu. Anu mana jelema anu dieu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ibu sekarang ahli majelis taklim, udah dijamin surganya? Belum. Kenapa datang ke majelis taklim pahalanya surga Firdaus? Dengarkan mu'alim, dengarkan ustadz, dengarkan ustazah, pahalanya surga bertanya sama mu'alimnya, pahalanya surga ngantereh leungitna. Lain barho aja. Ari barho mah poho kan Bu? Kalau lupa itu dosa tidak? Saya tanya. Kita lupa dosa tidak? Teu dosa. Ayeuna kieu ibu mau puasa, niatnya puasa. Hari ini niat puasa, Bu. Subuhnya ibu sahur, ketiduran, bangun tidur, ibu minum. Batal tidak? Teu da poho. Betul enggak? Teruskan saja puasanya, ngan poho oge ulah kamalinaan. Kunaon contona? Ayeuna ibu ka majelis taklim, ka Ampera, MT Mutif, poho teu dicalana. Dosa henteu? Henteu ngan gila. Geus make tiung alus, ngan poho teu dicalana. Dosa henteu ceuk? Dengan gila we ningalina atuh. Hati-hati. Makanya datang ke majelis taklim untuk kita mendapatkan pribadi-pribadi akhlakul karimah, muslimah yang solehah. Jangan sampai datang ke majelis taklim Anda nggak jadi ahli surga. Datang ke majelis taklim ini pahalanya surga Firdaus. Pulang dari majelis taklim mulai selfie, foto-foto. Kang Mega kumaha kitu tangke anu belah kanan gayana kieu. Kunaon sukuna kudu dikieukeun guys. Ame naon sih? Ame jenjang. Geus beke mah beke. Ampun, tuh burak mah jangkungnya bener. Terus anu di tengah ke gayana kieu. Oke, anu sebelah kenca gayana kieu. Upload di status WhatsApp di judulan Fabi Ayi beres di majelis taklim tangke di meja tuang sadayana. Datang piring eusina hayam goreng. Teu kuat leungeun atuh kaluarkeun HP.
upload di status WhatsApp slide kedua di judulan deui Fabi Ada anak-anak yatim yang kelaparan, Bu. Ada yang semalam gak bisa tidur, perutnya keroncongan, nahan lapar, gak punya uang buat beli beras. Ada hak-haknya orang tua kita yang belum kita tunaikan. Yang gitu nanti mau jadi wanita muslimah solehah, wah bisa aja. Makanya hati-hati untuk merubah takdir yang sifatnya mu'alaq ini dibutuhkan doa dan ikhtiar. Ikhtiarna anu kumaha, anu bener. Yang bener, kalau kita jangan berbicara tentang takdir mubrom, mati pasti terjadi, betul? Ya. Mati pasti terjadi. Makanya kenapa yang mu'alaqnya ini kita raih? Kenapa? Yang namanya tingkat soleh-soleha itu tidak cukup dengan berdoa, harus berusaha. Kunaon Kang Mega ayeuna muni cerewet ka ibu-ibu tentang takdir mu'alaq, sok geura saroleha, sing bener datang ke majelis taklim teh entong saukur mawa oleh-oleh, tapi bawalah keridhaan Allah. Bawa keridhaan Allah. Kumaha atuh Kang Mega? Bu, 5 kunci gaib yang Allah tidak akan pernah buka. Ini masuknya ke dalam takdir juga. Quran surat Luqman ayat 34, Quran surat 31 ayat 34. Innallaha yandahu ilmus sa'ah. Iraha kiamat kejadian, wah ayeuna apal. Kapan hari kiamat terjadi? Tidak akan ada yang hafal. Wah aya eueuh ayeuna. So eueuh ku Kang Mega di pasian artos samiliar tebak iraha kiamat terjadina. Anu pasti mah poe Jumaah. Bener eta mah. Anu pasti nama lamun dajjal nulis saya betul itu ciri-ciri, namun tepatnya kiamat terjadi nggak akan ada orang yang tahu satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Allah, ieu Jatinangor meni angkeup meni panas ngaheap kieu. Sigana bakal hujan ke beurangna terjadi. Itu hanya Allah yang punya. Jadi jangan pernah kita bertanya atau memikirkan kapan datangnya hujan. Da hujan mah hanya punya Allah, datangnya kapan? Kade lamun aya jelema anu ngaku-ngaku bisa ngadateng ke hujan, bohong. Ya. Hujan itu hanya dapat diminta oleh salat istisqa. Lalu yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Apa-apa yang berada di dalam rahim. Tadi ketika Allah izinkan rahim kita untuk ditempati oleh anak kita berisi dengan ruh. Ini hubungannya dengan ruh. Kalau ruh udah masuk ke rahim ibu, maka ada takdir di situ. Jodoh, pati, baja, silakan. Jangan pernah ada yang bertanya tentang ruh ataupun tentang takdir kepada manusia. Lalu yang keempat, Bu, hati-hati. Kunaon kepada takdir mu'alaq kita harus ikhtiarkan, apalagi menjadi pribadi-pribadi yang soleha. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Eueuh kade nu sok ngomongkeun batur, anu sok popolotot kasalaki, anu sok ngomongkeun ustad, anu hese anu sedekah. Hati-hati manusia, hati-hati. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan dikerjakan hari esok. Anda tidak akan pernah tahu apakah besok masih hidup atau tidak. Ayeuna dinten Salasa kaping 18 September 2023, ibu-ibu jamaah rahimakumullah sumping ka Ampera Jatinangor, kajian majelis taklim MT Motif, judul berdamai dengan takdir bersama Kang Mega. Jam sabaraha ayeuna? Jam 10 langkung 20. Engke adan lohor toa di masjid dan ibu disadar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun dunya Ibu Tati. Aya Ibu Tati. Sing panjang umur Bu Tati. Ece, dia siga carita tapi nyaan. Dia siga carita tapi nyaan. Seperti dongeng tapi beneran. Kenapa? Itu bisa terjadi tidak? Bisa terjadi tidak? Kang Mega apanan tadi masih kene aya calikna ge sapalikeun ieu Kang Sandra Kemal si MC Kasep teh. Nah, ujuk-ujuk teh aya duh Kang wujud tuang eta di Ampera Jatinangor kasalak ku tulang hayam.
Bu, bukan lelucon, bisa terjadi? Lah, kalau gitu kenapa kita tidak berusaha untuk memperbaiki anu tadi nanti soleha jadi soleha, itu mu'alaq, Bu. Betul? Lalu perhatikan kalimat kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak akan pernah tahu di mana kalian akan diwafatkan dan bagaimana caranya. Makanya maut mah jorok, ditarik ilu, Bu. Apa? Waktunya tidak tahu, bagaimana caranya, tempatnya di mana. Sok, Bu, kalau kita ingin mengejar takdir mu'alaq, kejar salah satunya apa? Sok, anu baretona teh soleha jadi soleha. Yang dulunya pencaci jadi pencinta. Yang dulunya pemarah jadi pemaaf. Sok berubah semua. Apa yang harus dikejar berarti dari mu'alaq? Sok perbaiki akhlak kita, itu satu, Bu. Hati-hati dengan takdir, Bu. Apalagi yang namanya mati itu namanya takdir mubrom. Disifatinya ada tiga, tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, dan bagaimana caranya. Untuk menghadapi takdir mubrom yang namanya mati, so kita kejar yang namanya takdir mu'alaq kita. Itu yang tadinya tidak soleha jadi soleha, yang dulunya pencaci jadi pencinta, yang dulunya pemarah jadi pemaaf. So yang tadinya tidak baik jadi orang yang lebih baik. Itu intinya. Sekarang bagaimana tuh Kang Mega kita berdamai dengan takdir? Iya, anu jadi masalah, Bu. Kira-kira kata ibu semua gitu tahun beak baterai itu Kang Kemal gitu kumaha? Kang Kemal punten, Bu. Sekarang judulnya kan berdamai. Judulnya berdamai dengan pasti ece-ece, ibu-ibu, ibi-ibi, teteh-teteh, nini-nini, hayang apa? Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir, betul? Ibu pengen tahu nggak cara kita berdamai dengan takdir? Pengen tahu tidak? Kalau kata ibu-ibu semua, iya, saya mah yakin, ibu-ibu pasti ahli majelis taklim, yakin Kang Mega mah? Yakin, insya Allah. So, di dia sampai meren 2 kali 3 kali ke majelis taklim, betul Bu? Sok cikan jawab Kang Mega, jangan takut salah, kita interaktif, siap? Kita interaktif, siap? Bu, kira-kira untuk berdamai dengan takdir menurut Ibu bagaimana? Coba. Berdamai dengan takdir, kita harus percaya dengan adanya qada dan qadar tadi yang percaya sama qada dan qadar itu salah. Cikan, anggulah dia. Gimana Bu? menerima sesuai ketentuan dari Allah. Berdamai dengan takdir, menerima sesuai ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Cakep, boleh. Ibu yang paling belakang, coba, siapa yang mau jawab? Bagaimana cara kita berdamai dengan takdir? Bagaimana? Merubah sifat. Kalau takdir itu sudah terjadi sama kita, harus bagaimana? Aneh meren. Datang takdir yang buruk, misalkan hari takdir yang baik mah jelema mah senang we, betul Bu? Ibu ngadua hoyong Fortuner di Pasihan Fortuner, alhamdulillah. Ibu sekarang pengen Fortuner di berena bajai, tak eta menjadi masalah. Ibu berdoa ingin mobil Avanza anu di berena geuningan beca. Eta anu jadi masalah bangsa urang mah, betul? Bagaimana caranya berdamai dengan takdir yang terjadi jikalau hal-halnya seperti itu? Ibu ingin anak laki-laki, dikasihnya perempuan. Ikhlas. Apalagi? Salah kabeh. Tadi heureuy wae nya, ayeuna ilmu. Tadi kita lelucon terus, sekarang ilmu. Lihat. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan takdir? Yang pertama adalah perbaiki akidahmu. Perbaiki akidahmu. Tuh, hai Kang Mega, nah ujuk-ujuk jauh-jauh nih dari takdir menuju ke akidah. Demi Allah Bu, ini kunci paling penting. Ibu nyangka nggak jawabannya ke sana? Ibu nyangka nggak jawabannya ke sana? Sok tanya Kang Mega kunaon? Sok tanya, kenapa akidah dulu yang dirubah?
Kalau kita ingin berdamai dengan takdir, maka yang paling pertama adalah perbaiki dulu akidahmu. Itu yang pertama. Kunaon Kang Mega ujuk-ujuk ke akidah, ieu maksudnya nyambung jeung takdir. Oke, saya cerita. Lihat, mohon resapi, dibuka hatinya. Dibuka hatinya, insya Allah pulang dari sini Anda semua akan memperbaiki akidah. Nih, akidah itu pokok intinya adalah tauhid. Coba catat. Akidah itu pokok intinya adalah tauhid. Namun hati-hati, tauhid ini jangan berjalan sendiri. Harus beriringan dengan apa yang namanya akhlak. Tauhid harus berjalan beriringan dengan apa yang namanya akhlak. Kenapa? Ketika seseorang bertauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan terbangun rasa cinta. Maka akan terbangun rasa cinta. Maka akan terbangun rasa takut. Ada rasa cinta dan ada rasa takut. Cinta dan takut kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, al-amalu bi'at-tanzil. Dia takut kepada Allah sehingga yang terjadi, apapun larangan-larangan dari Allah, dia akan tinggalkan. Betul? Lalu apapun yang terjadi, perintah-perintah Allah dalam keadaan apapun dia akan lakukan. Betul? Betul kan? Itu yang namanya tauhid, itu pasti mengesahkan Allah. Kalau sudah mengesahkan Allah, maka apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya akan selalu inginnya mendapat pujian dari Allah. Betul? Betul tidak, Bu? Ketika orang dengan tauhid yang benar, tauhidnya benar, mustahil dia berbuat maksiat. Kenapa? Karena anggota tubuhnya ini akan dia representasikan sebagai ibadah kepada Allah. Contoh, matanya melihat yang baik-baik, mulutnya berbicara yang baik-baik, hatinya pasti berprasangka yang baik-baik, telinganya mendengar yang baik-baik. Kenapa? Kalau hati sudah baik, maka akal pikiran pun akan baik. Kalau pikiran sudah baik, maka lisan pun akan baik. Kalau lisan sudah baik, maka perbuatan pun akan baik. Kalau perbuatan sudah baik, maka kebiasaan pun akan baik. Kalau kebiasaan sudah baik, maka karakter pun akan baik. Kalau karakter sudah baik, maka Allah akan wafatkan dia dalam kebiasaan baiknya. Satu itu dulu. Kenapa berkarakter dengan baik, berkebiasaan dengan baik? Kenapa sekarang tauhid ini harus disertakan dengan akhlak yang baik? Gak mungkin orang kalau tauhidnya baik, kelakuannya gak baik, gak mungkin. Betul tidak? Kalau orang yang sudah bertauhid kepada Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mustahil orang itu bermaksiat, pasti akhlaknya pun baik. Langkahnya digunakan untuk ke majelis taklim, mulutnya digunakan untuk berbicara yang baik-baik, matanya untuk melihat yang baik-baik, telinganya untuk mendengar yang baik-baik. Makanya fa'akhbirni anil ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apakah ihsan itu? Semua sikapnya, aktivitasnya, rutinitasnya di dalam kesehariannya dijadikan sarana ibadah kepada Allah. Kenapa? Meskipun kita tidak mampu melihat Allah, namun yakin dengan keimanannya bahwasanya Allah itu selalu ada dan mengawasi kita. Quran surat 50 ayat 16, 17, 18, 19. Qaf, betul. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dikatakan insan, bahwa manusia itu adalah manusia-manusia yang beraktivitas. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hei manusia yang beraktivitas, hati-hati ya di dalam aktivitasmu, di dalam rutinitasmu, karena Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu mengetahui isi hati kita. Dan Allah itu lebih dekat daripada urat di leher kita.
Isyatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Hati-hati ya manusia di dalam aktivitasmu. Aku telah dudukkan malaikat di kanan dan di kirimu sebagai pengawas dan pencatat amal perbuatan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satupun perbuatan kita, aktivitas kita yang tidak akan dihisab. Kenapa? Gak ada satupun semua aktivitas kita yang tidak luput dari pencatatan malaikat raqib dan atid. Semuanya tersimpan rapi di dalam kitab nanti. Namanya ada iliyin dan sijil. Hati-hati. Berarti sampai kapan kita berakidah dengan baik? Sikap kita dengan baik itu sampai kapan? Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Di situ dulu. Kalau orang tauhidnya benar, sudah pasti akhlaknya pun benar. Kalau sekarang kita bertauhid kepada Allah, qul huwallahu ahad, namun masih aja kita bermaksiat, berarti ada apa-apa di tauhid kita nih. Kalau kita bertauhid kepada Allah, menyatakan qul huwallahu ahad, asyhadu alla ilaha illallah, namun kita masih saja bermaksiat, berarti masih ada yang salah di dalam ketauhidan kita itu. Kenapa? Orang Islam yang bertauhid dengan baik, maka akhlaknya pun akan baik. Makanya perbaiki akidah dulu. Bagaimana? Pokok inti dari akidah itu adalah tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Kalau tauhid dan akhlak ini sudah baik, maka akan terjadi ikatan antara hamba kepada Allah. Disebut dengan akad. Ikatan itu namanya akad. Semakin kuat ikatannya, semakin besar rasa cintanya kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah untuk tidak melakukan apa-apa yang Allah larang, maka dari ikatan, dari akad berubah lagi namanya menjadi akidah. Akidah itu adalah intinya tauhid dan akhlak. Perhatikan, kalau terjadi keterikatan dengan Allah menjadi akidah, tentulah akan disematkan apa yang namanya predikat takwa. Makanya orang yang bertauhid dengan baik, orang yang berakhlak dengan baik, orang yang berakidah dengan baik, tentu dia akan memakai pakaian yang terbaik. Setuju nggak? Setuju. Orang kalau tauhidnya baik, kalau akhlaknya baik, kalau akidahnya baik, kalau akadnya menjadi akidah baik, pasti tentu dia memakai pakaian yang terbaik. Betul tidak? Apa pakaian terbaik? Quran surat ke-7 ayat 26. Ya bani Adam, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari. Lihat bu, libasan yuwari sawatikum warisya wa libasut taqwa dzalika khair. Tuh, wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Sesungguhnya pakaian terbaik itu adalah pakaian takwa. Pakaian takwa. Di antara definisi takwa menurut Sayyidina Ali, ini ada yang ketiga namanya wal qanatu bil qalil. Baik, saya ulang. Definisi takwa yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, lalu dia tinggalkan larangan Allah. Definisi takwa yang kedua adalah dia cinta kepada Allah, lalu dia lakukan perintah-perintah Allah. Lihat bu, kalimat ketiga dari Sayyidina Ali. Apa definisi takwa? Wal qanatu bil qalil. Dia selalu qanaah, dia selalu menerima atas ketetapan-ketetapan Allah tuh. Kalau orang tauhidnya baik, akhlaknya baik, maka akidahnya akan. Kalau orang yang akidahnya sudah baik, tentu saja memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik untuk kita itu namanya pakaian tak. Di antara definisi takwa ada yang namanya wal qanatu bil qalil, menerima segala ketetapan dari Allah. Dia tidak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup atas apa-apapun yang berhubungan nanti dengan qada dan qadarnya. Nah, itu. Lalu yang terakhir al-isti'adadu liyaumir rahila.
Dia selalu mencari bekalnya untuk mati. Kita keep yang 3, kita naikkan 1 yang di atas. Apa tadi? Wal qanatu bil qalil. Kalau dia sudah merasa qanaah dengan apapun ketetapan dari Allah, maka yang akan muncul apa? Pertama, berdamai dengan takdir berarti perbaiki akidah. Bagaimana memperbaiki akidah? Perbaiki tauhid kita, perbaiki akhlak kita. Karena tauhid ini harus disandingkan dengan akhlak. Maka akan timbul ikatan namanya akad. Dari akad semakin kuat ikatannya, maka akan berubah dari akad menjadi akidah. Orang dengan akidah baik tentu saja memakai pakaian yang terbaik. Pakaian terbaiknya itu adalah takwa. Di antara takwa definisinya salah satunya adalah menerima apapun ketetapan Allah. Tuh, menerima apapun ketetapan Allah. Berarti yang kedua, bagaimana caranya kalau kita berdamai dengan takdir? Ikhlas. Orang bertakwa dengan akidah yang baik itu pasti selalu merasa ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya itu semata-mata yang terbaik dari Allah. Ngan jelema mah henteu ieu anu berat. Tadi kan menang kasusah, dapat kenyeri, dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang terjadi apa? Lamun cek bahasa Sunda, mutruk bu. Gusti waini padahal cek Allah ujang wainat. Dan engkau mampu atuh. Kan Allah tidak akan mungkin menguji kita dengan sesuatu yang melebihi dari batas kemampuan kita. Itu dulu kita harus paham. Kalau orang dengan akidah yang baik, dengan pakaian takwa, pakaian terbaik, maka dia itu akan ikhlas. Bagaimana sifat ikhlas ini akan dia jadikan sarana untuk mendamaikan dirinya dengan ketetapan Allah. Ikhlas ridho keur korban merdeka. Maksudnya korban merdeka teh naon Bu? Nanti merdekanya kita di yaumil akhir. Sekarang kita bersusah-susah di dunia, enggak masalah beceut. Enggak masalah, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia itu hanyalah tipu daya. Enggak masalah lah. Kita mau hidup susah, mau rumah ngontrak, mau mobilnya juga cuman ojol, motornya cuman punya ojol, enggak jadi masalah. Yang penting nanti Allah tempatkan kita di dalam jannah itu. Nah, tapi kata amin dari hati kita ini sarengan ku ikhtiar. Bagaimana agar cara kita bisa mengikhlaskan diri kita, bisa menjadi orang-orang yang Allah ridhoi? Satu kuncinya, jangan lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas. Ikhlas itu, yang namanya ikhlas, terima karena Allah, lupakan karena Allah, sudah. Dan ikhlas mah gampang, bece. Terima karena Allah, lupakan karena Allah. Ayeuna ece di baeudan ku babaturan cukup kudu nyeri hate teu. Lamun papangi arek dinaonkeun. Moal bae aya keneh ti jauh muter jalan. Dini nyeri seotik blok WhatsApp-na, betul? Ngaji jeung Kang Mega mah kudu geuleuh kan, kudu deureuh kan geuleuh. Kudu nyaah kanu ewa tuh. Kudu deudeuh kanu geuleuh, kudu nyaah kanu ewa. Bisa tidak, Bu? Makanya ketika kita menerima cobaan dari Allah, menerima satu ketentuan, terima dulu dengan ikhlas. Bagaimana caranya? Tong ningali ka sisi, tong ningali ka luhur. Kalau kita sekarang ngelihatnya ke atas, ngelihatnya ke pinggir terus, yang ada apa? Hasad, hasud, iri, dengki. Contoh, lihat temen punya emas nareun. Emas nareun di dia 5, dia kalung di dia 5, gulang kaki 5, di irungan oke, 2 siki, anting 5, sok. Bu, sekarang gini Bu, mohon maaf, Ibu sekarang lihat temen emasnya rencem, entong panas. Lihat temen punya mobil pun jangan panas. Lihat tetangga kita kaya pun jangan panas. Kenapa? Sekarang Kang Mega tanya, Ibu, hari emas bakal dibawa maut mual? Hari emas dibawa maut mual? Ibu setelah pakai kain kafan, itu emas dibawa enggak? Dipakai lagi enggak di tubuh kita? Enggak. Kemana itu emas larinya? Kemana larinya itu emas? Ke ahli warismu. Ahli waris ibu siapa? Suami ibu. Terus siapa? Anak-anak ibu. Eta emas nu salaki di
dipakai kawin deui. Terus kawin itu jeung babaturan ibu. Babaturan anu suka majelis taklim babarengan. Pertemanan menyakit. Sudah, terima dulu dengan ikhlas. Terima takdir kita ini dengan ikhlas. Kenapa, Bu? Kenapa? Pertanyaannya sekarang, kenapa? Untuk berdamai dengan takdir, saya ulang. Yang pertama, perbaiki akhlakmu, perbaiki akidah, mohon maaf. Perbaiki akidah kita. Ya. Yang kedua, ikhlas, ridho, menerima ketetapan Allah. Itu sarana untuk berdamai dengan takdir. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, apapun yang terjadi pada diri kita, kita sudah paham. Kita sudah paham kenapa Allah itu sayang sama kita. Tekankan, kalau orang yang tauhidnya baik, kalau orang yang akidahnya baik, akhlaknya baik, dia sudah paham. Datang ketetapan Allah, meskipun itu sifatnya buruk, tidak mengenakan di hati kita, tidak mengenakan di visi kita, dia sudah paham. Kenapa pahamnya? Allah itu sayang, karena Allah itu telah pilihkan keadaan sesuai dengan kemampuan kita. Lalu Allah pilihkan sesuatu yang terbaik di dalam kondisi kita. Kenapa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau Allah jahat sama kita, berarti gugur atau Asmaul Husnanya Allah. Benar nggak, Bu? Kenapa? Quran surat kedua ayat 216. Apa kata Allah? Ada kalimat kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyenangi sesuatu, namun itu amat baik untukmu. Nah, sebaliknya, boleh jadi sekarang Anda menyenangi sesuatu, namun itu tidak baik untukmu. Contoh, misalkan ibu dijodohkan oleh orang tua, misal ayah kawinnya dijodohkan di dia. Ya, baik. Pertama kali ketika ibu dijodohkan oleh orang tua, apa yang terjadi dengan hati? Berontak, benar nggak, Bu? Ini bukan pilihanku, betul nggak, Bu? Betul. Namun ternyata setelah dijalani itu rumah tangga, mohon maaf, dijalani, ibu pengennya pilih yang dulu misalkan. Namun ternyata dijodohkan oleh orang tua, merasa bahwa ini bukan yang terbaik untuk dia. Namun pada perjalanannya setelah dijalani, mohon maaf, berubahlah menjadi kebaikan. Yang dulunya ibu suka dukem, pakai kerudung. Yang dulunya nggak pernah ngaji, jadi hafiz Quran. Yang dulunya nggak bisa masak, jadi jago masak. Dengan suaminya yang ini, apa yang akhirnya ibu katakan? Ya Allah, alhamdulillahnya geningan jenuh iya, cobalah menjenuh baretok, betul gak? Belum tentu saya seperti ini, betul gak, Bu? Kenapa? Kalau menurut kita tidak baik, boleh jadi sekarang kita tidak menyenangi sesuatu, namun kata Allah, hei fulanah bin fulanah, dia adalah yang terbaik untukmu. Kita nggak bisa apa-apa, Bu. Kita nggak bisa apa-apa. Kang, kalau seandainya seperti ini, sekarang saya di rumah pacogregan wae, suami itu terlalu keras adatnya, aambekan wae, kadang-kadang keluar kata kasar. Nah, kembalikan ke ibu, suamimu mau dijadikan apa dulu? Samsak. Kalau menjadikan suami sebagai ladang amal itu best, terbaik. Anu saena moal gagal. Makanya jadikan suamimu sebagai ladang amal, ladang pahala. Belum tentu sekarang keinginan kita itu baik menurut kita, belum tentu. Karena kenapa? Allah yang lebih tahu. Sekarang kita mendapatkan sesuatu yang gak enak sama kita, Bu. Misalkan dapat kabar buruk, saudara kita meninggal. Itu bestie kita meninggal. Bestie yang suka kemana-mana tuh bareng, ke majelis taklim bareng, ditraktir bareng. Ibu kehilangan bestie ibu yang meninggal, nangis gak, Bu? Nangis. Tapi kalau ibu dengan tauhid yang baik, akhlak yang baik, akidah yang baik, ketika bestie yang meninggal, apa ibu yang pikirkan? Apa yang ibu pikirkan? Kalau ibu ikhlas, tauhidnya baik, apa yang terjadi? Ibu mempunyai pikiran, lau anna rajulaini tahaba fillahi, lau anna rajulaini tahabba fillahi ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi la jama'a Allah bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi
ahbabtahu fiyya. Apabila ada dua orang saling mencintai karena Allah, mencintainya saling menasihati tentang ketaatan, tentang ketakwaan, dan dia saling menasihati akan bertemu dengan Allah, maka meskipun yang satu ada di ufuk timur, yang satu di ufuk barat, niscaya di yaumil akhir Allah akan pertemukan dua di dalam jannah. Itu yang terjadi. Jadi ketika ada orang teman dekat kita meninggal, apa yang terjadi? Kita doakan, betul tidak? Kita doakan mereka, kita doakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kita ikhlas menerima. Kenapa? Nanti juga ketemu lagi kok. Nanti juga ketemu lagi kok. Justru yang jadi pikiran apa? Kita harus husnuzon. Allah, temanku ini diambil, padahal dia yang mengajak kepada ketaatan, sedangkan aku tidak punya pengingat lagi. Akhirnya dia al-isti'dadul yaumir rahila. Dia betul-betul cari bekalnya untuk mati tanpa menggantungkan kepada temannya yang lain. Sholat tahajudnya sekarang dia jadi mandiri, berdiri sendiri tanpa dibangunin sama temannya. Misalkan ke majelis taklimnya tanpa harus diingatkan lagi lewat WhatsApp, dia berangkat. Betul tidak, Bu? Nah, itu yang terjadi. Ikhlas dan ridho, itu dulu. Itu yang kedua. Ridho. Kenapa hubungannya dengan ridho, Kang Mega? Kalau kita mencari ridho Allah atas ketetapan qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu, pulang kalian. Kenapa? Pulanglah dalam keadaan ridho. Karena kalau engkau ridho, aku pun pasti akan meridhoi kalian. Ridholah di dalam ketaatan. Lalu apalagi kata Allah? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Quran surat 89 ayat 28, 29, 30. Bayangkan kalau kita ikhlas dan ridho menerima ketetapan dari Allah, maka predikat orang yang ridho akan disematkan kepada kita. Lalu apa hadiahnya untuk orang yang ridho kepada qada dan qadar? Jannah. Jannah. Jangan sampai juga sekarang ini hati kita ridho, namun representasi dari tubuh kita enggak. Contoh, ibu kehilangan suami. Biasanya kan gitu. Kunaon ibu? Suamiku, izinkan aku ikut. Cekustan, sakatu gerak turun. Mau ibu turun? Wah, ayah oke ibu-ibu cerik, lamun salaki maut kunaon? Lain atau musabab naon? Teboga warisan. Ibu cerik ngeguguk, coba lamun salaki maut warisanana di mana-mana. Naon nu kayana dikekepan baruda. Ini semua qadarullah nah. Tapi lamun teboga warisan, Bapak. Sok atuh cek ustaz teh gerang ngiring, Bu. Bu, Ustaz, hati-hati. Jangan sampai juga tubuh kita merepresentasikan bahwa kita tidak pernah menerima ketentuan dari Allah. Abi matos ikhlas, abi matos ridho. Ibu tong jauh-jauh, ibu aya nu ngomongkeun. Ibu ada yang fitnah, ada yang membunuh karakter ibu, ada yang ngejelek-jelekin ibu. Apa yang terjadi? Ikhlasnya di mulut, hatinya tidak. Abi matos ikhlaskeun we. Semoga we amal pahalana ditransfer ke abi. Nyanya cuma tong siga kitu nya nyanya potong siga jelema eta soalnya si eta mah kieu ya ulah. Enggak gitu. Yang namanya ikhlas itu apa, Bu? Terima Allah, lupakan karena enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Untuk EGP emang gua pikirin, tidak. Kenapa? Orang mukmin itu ketika menerima cobaan dari Allah lain ku EGP oge. Kenapa? Dia harus bersabar. Tuh yang ketiga, berdamai dengan takdir. Bagaimana caranya setelah ikhlas dan ridho? Bersabar. Bersabar atas apa? Atas ketentuan-ketentuan Allah. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan. Kita menginginkan sesuatu namun tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sok bersabar, berdamai dengan takdir, tanamkan rasa sabar. Lalu rasa sabar itu dipraktekkan. Tidak cukup kita heng-heng, tidak cukup. Contohnya seperti ini, ibu sekarang dikasih ilmu sama Kang Mega, ilmunya ilmu sabar. Misal
Ya, terus ibu nggak praktekin itu di rumah, kira-kira bakal bermanfaat tidak untuk ibu? Tidak. Kalau Kang Mega sekarang transfer ilmu sabar, pulang ke rumah, sok geura jadi muslimah anu sarabar, ibu ngegoreng bala-bala di rumah, bari ngais budak, salaki nyalukan iteng. Mana baju bapak? Mana seragam? Mana sepatu? Mana jam tangan? Mana kacamata? Bapak arek ke kantor. Kalau ibu nggak praktekin itu ilmu sabar, apa yang terjadi? Ya kena goreng, ya ngais budak. Mana tadi ngali kokon aing keriwang? Kokon. Kokon. Makan atuh baju teh simpen di tempatna. Sepatu tunda di tempatna. Bongana jorok sorangan, tayangan sorangan. Wah. Anu aya eta imah gempa bumi. Betul nggak Bu? Kalau ilmu yang ditransferkan oleh mu'alim tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak Bu? Coba kalau ilmunya ibu praktekkan. Dapat ilmu sabar, datang ke rumah, hitung. Mana seragam? Salatullah, mana sepatu? Ala toha Rasulillah. Mana kunci motor? Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Buruan orang geus telat ieu. Tawassalna yang ada apa Bu? Adem. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Sakinah, ketentraman akan Allah berikan. Berarti yang namanya sakinah, yang namanya sabar itu harus dipraktekkan. Ya. Sekarang Allah tetapkan qada dan qadar kepada kita, ternyata sifatnya buruk. Yang ada apa? Sabar. Sabar karena Allah itu akan gantikan semua dengan yang lebih indah. Bukan rencana Tuhan itu lebih indah. Saya katakan Allah itu kun fayakun. Gak usah pakai rencana lah Allah lah. Gak usah pakai rencana, tinggal kita minta aja. Tinggal kita minta, cukup minta gini aja Bu. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditempa musibah. Misal, musibah itu yang datang kepada kita sakit. Misal, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Misal, udah puluhan tahun. Misal, tapi kalau orang yang baik, yang akhlak dan akidahnya baik, yang ikatan dengan Allahnya baik, apa yang terjadi ketika dikasih musibah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, lalu dia berdoa apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah, Engkau sedang mengampuni dosa-dosaku. Kenapa ya Allah tidak ada pun satya? Bu, dengerin. Demi Allah yang jiwaku dan nyawaku berada di dalam genggamannya, tiada satupun yang menimpa umat mukmin berupa kelelahan, kesakitan, sakit tidak kunjung sembuh, bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah sedang mengkifarat dosa-dosanya. Tuh. Yang ada apa? Kalau orang tauhidnya benar, akhlaknya benar, akidahnya benar, yang ada dia senang dikasih ujian, yang ada dia senang dikasih sakit. Ya Allah, iya ya, Engkau itu penuh kasih sayang, menciptakan aku dulu dalam keadaan fitrah. Sekarang aku banyak dosa. Ketika aku ingin kembali kepadamu, masa aku banyak dosa juga ya Allah. Sekarang analoginya gini, ibu dikasih handphone sama saya, pegang, pegang, saya kasih pinjam. Kembalikan lagi ke saya Bu. Ketika dikembalikan udah rusak, layarnya pecah, fingerprintnya nggak nyala, baterainya drop. Saya kecewa nggak? Kecewa. Kita sama Allah diciptakan dalam keadaan fitrah, terus pulang wafat dalam keadaan kotor penuh dosa. Allah kecewa nggak? Kecewa. Sedih nggak? Makanya sebelum pulang ke hadirat Allah, aku bersihkan dulu ya diriku ya, dengan apa? Dengan penyakit. Tuh, kalau orang yang menerima qada dan qadarnya dengan baik, keterima yang namanya penyakit, dia akan sabar. Dia akan sabar, apalagi qada qadarnya tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan. Inginnya dia wafat dalam keadaan tenang, tanpa menahan sakit yang bagaimana-bagaimana. Nggak bisa. Tetap aja sekarang ibu nggak sakit jantung, nggak sakit apa-apapun juga, yang namanya sakaratul maut itu sakit kok Bu. Betul nggak? Betul.
Perhatikan. Satu, tadi apa Bu? Perbaiki akidah. Perbaiki apa berarti kalau akidah? Tauhid. Disandingkan dengan akan menjadi akad. Dari akad akan menjadi akidah. Orang yang akidahnya baik itu pasti memakai pakaian terbaik. Di antara salah satu definisi takwa adalah orang itu selalu qanaah, selalu menerima apapun pemberian dari Allah. Adapun qada dan qadarnya itu salah satunya termasuk. Kalau orang sudah qanaah, maka yang terjadi apa? Ketika qada qadarnya datang kepada dia, dia akan ikhlas dan ridho. Bagaimana lagi untuk berdamai dengan takdir yang ketiga? Bersabar. Lalu yang terakhir, ini cuma 4 kuncinya. Berdamai dengan takdir itu yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur. Nah, Kang Mega kudu syukur. Iya tentu ingat ya. Syukur itu salah satu amalan mulia. Bahkan dikatakan syukur itu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena di Al-Quran, Quran surat 14 ayat ke-7, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, terdapat kata-kata inna yang artinya sesungguhnya. Itu tandanya Allah serius, gak main-main. Allah serius. Inna, sesungguhnya, berarti Allah serius, hukumnya kuat tuh. Hati-hati. Kalau ada kata-kata inna berarti hukumnya kuat. Saking seriusnya Allah tancapkan kata-kata inna. Hati-hati ya hambaku, aku serius. Sesungguhnya untuk menjaga kemuliaan Allah, keagungan Allah. Inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatnya. Namun wala in kafartum, Anda kufur nih, tidak bersyukur, ingkar atas nikmat Allah. Apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Kalau ingkar pasti diazab oleh Allah. Menandakan bahwa syukur itu hukumnya wajib. Sekarang kita datang sesuatu yang gak enak pada diri kita. Setelah sabar yang terjadi apa? Kita juga bersyukur. Seperti tadi contohnya, ada qadar yang tidak enak, ada takdir yang gak enak. Apa? Misalkan tadi kita sakit. Kalau kita tauhidnya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, tentu kita pasti akan mahfum. Tentu kita pasti akan paham kenapa Allah sayang sama kita. Kenapa mungkin aja pertama kita udah jauh banget sama Allah. Kita sudah terlalu jauh dari Allah. Makanya Allah tegur, hei hambaku, aku rindu nih tahajudmu. Hei hambaku, aku rindu sedekahmu. Hei hambaku, kamu perbaiki 5 waktumu. Kenapa? Nanti akan aku perbaiki hubunganmu denganku. Ternyata kita sudah terlalu jauh dari Allah. Makanya yang terjadi apa? Allah tegur kita. Allah tegur kita. Semerta-merta ketika Allah tegur kita, ya kita bersyukur, Bu. Kalau kita gak ada teguran hidupnya, mohon maaf, kita maksiat terus tiap hari. Maksiat terus tiap hari. Tapi gak ditegur sama Allah. Ketika nggak ditegur sama Allah, yang datang langsung azab. Datang Israel alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Ketika azab sudah di depan mata, yang ada apa? Allah hidupkan aku kembali hanya untuk beramal soleh. Itu yang terjadi. Jangan sampai ketika kita hidup ada teguran dari Allah, ya syukur. Kenapa? Allah itu masih sayang sama kita. Allah itu masih menginginkan kita untuk cepat-cepat berubah. Anda berubah. Jangan sampai kita ditegur. Yang bahaya ketika sudah ditegur, hati kita keras kayak batu. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Berarti sudah jelas dia tidak beriman kepada qada dan qadarnya. Yang terjadi apa? Netrut, Bu. Yang terjadi netrut. Ibu sekarang sakit, misalkan diberi sakit encok atau rematik aja yang paling kecil. Apa yang terjadi? Mau abdas juga susah, Bu. Mau wudhu susah. Apalagi imbasnya, jangankan setelah wudhu, ibu mau sholat demi Allah gak nikmat. Benar gak? Allahu Akbar, lihat orang-orang rukunya tumanina enak. Yang kepikiran apa? Sholatnya jadi gak khusyuk. Kenapa? Ibu berpikir ketika mau ruku, aduh gimana nanti kalau ini sakit, benar gak Bu? Makanya ketika Allah berikan teguran kepada kita, harusnya kita bersyukur. Entong menjadi jelema ngawur, anu ayat naon, mohon maaf, diberikan teguran sama Allah, bertobat tidak, merubah diri tidak, akhlaknya jadi semakin tidak baik. Yang terjadi apa? Allah juga tambah gak suka. Ketika Allah tambah gak suka, akhirnya apa? Bukan musibah lagi yang diturunin, jadinya apa? Azab. Nah itu, kalau kita nggak mau berdamai dengan takdir kita dengan cara bersyukur, Bu, nanti yang terjadi apa? Azab.
Mampu kita nerima azabnya Allah? Wah, aja. So, ayeuna bayangkeun kita dikasih musibah aja, teguran, misalkan suami dipanggil oleh Allah, anak dipanggil oleh Allah, tempat usaha kahuruan, suami main gila, so kumaha yang terjadi, kita udah gak enak, bener gak Bu? Apalagi kalau azab yang turun, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tuh Bu, cara untuk berdamai takdir yang paling utama itu tadi. Yang satu apa Bu? Saya ulang. Perbaiki akidah kita. Bagaimana akidah itu dibangun? Adanya tauhid disandingkan dengan akhlak. Menjadilah ikatan namanya akad. Dari akad naik menjadi akidah. Dari akidah itu pastilah orang-orang yang berakidah baik itu memakai pakaian yang terbaik. Namanya pakaian walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum tattaqun deui lain coba. Ya zakarun. Nah, lalu yang kedua apa Bu? Orang-orang yang bertakwa itu mempunyai definisi wal qanatu bil qalil, menerima segala telah apa-apa yang Allah berikan, yang telah diberikan kepadanya. Namanya qanaah. Di antaranya juga qanaah di dalam menerima ketetapan dari Allah. Berarti dia ikhlas, ridho. Dari situ turun lagi bagaimana caranya berdamai dengan takdir? Bersabar. Buahnya sabar itu apa? Surga, dan syukur. Buahnya sabar adalah surga. Buahnya sabar, syukur. Kalau syukur itu sifat turunan dari sabar. Itu betul. Kenapa syukur dikatakan turunan dari sabar? Karena syukur itu adalah bersabar di dalam menerima segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Tidak pernah mengingkari atas nikmat-nikmatnya Allah. Makanya sabar dikatakan as-sabru mihwarun majdil akhlak. Sabar itu adalah poros dari kemuliaan akhlak. Lalu bagaimana lagi Bu berdamai dengan takdir? Bersyukur. Kalau kita nggak syukur, yang ada apa? Kata Allah, azabi lasyari. Bagaimana azab Allah itu Bu sama orang-orang yang tidak berdamai dengan takdirnya? Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Quran surat ke-13 ayat 25. Walahumul la'natu walahum su'ud dar. Dicabutlah kenikmatan-kenikmatannya. Laknat dari Allah itu apa? Walahumul la'natu, Allah akan laknat dia. Sekarang ibu sering mendengar kata-kata laknat, sering Bu. Allah kamu mah terlaknat, kamu mah anak laknat, bari jeung teu nyaho artina naon. Sok ari laknat teh naon aja artina. Laknat cikan, laknat teh apa Bu? Laknat itu adalah ketika Allah mencabut rahmat Allah tuh. Kalau rahmat itu kenikmatan dunia dicabut ke Allah, kenikmatan akhirat dicabut lagi sama Allah. Enak gak Bu hidup kalau kayak gitu? Jadi musuh Allah dunia akhirat, enak gak Bu? Itu namanya laknat, berarti dicabutnya rahmat Allah, kenikmatan dunia dan akhirat itu gak ada yang enak. Lalu walahum su'udar, itu hukumannya. Kalau ada kata-kata su'udar, berarti Allah semua modar. Kunaon, apaan su'udar? Tempat kembali yang buruk. Lawan katanya adalah uqbadar, tempat kembali yang baik. Kalau tempat kembali yang baik di mana? Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abai. Ini bonusnya buat orang-orang yang bersabar di dalam takdirnya, luar biasa. Terakhir, apa bonusnya kalau kita berdamai dengan takdir? Apa bonusnya? Kata Allah, Quran surat ke-13 ayatnya ayat 23-24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Orang-orang yang bersabar atas takdirnya, orang-orang yang bersabar di dalam ketaatan, walladzina sabaru tigo awajhi rabbihim, yang bersabar untuk mengharapkan wajhi rabbihim, keridhaan Allah. Apa hadiahnya? Jannah, surga. Mereka akan dipertemukan kembali dengan orang-orang tuanya yang soleh. Mereka akan dipertemukan kembali dengan azwajihim, dengan pasangan-pasangannya yang soleh-soleha. Wa zurriyatihim, akan dipertemukan kembali dengan anak-anak dan cucu-cucunya tuh. Semua keluarganya berkumpul kembali. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat akan berbaris menyambut kita semua di pintu surga seraya berkata, "Salamun alaikum
Bima sabartum fa ni'ma uqbad. Selamat hamba-hamba Allah atas kesabaran. Atas kesabaran inilah tempat kembali yang baik yang telah Allah janjikan. Uqbadar. Kalau kita kufur, su'udar. Kalau su'udar berarti modar. Baik, Ibu. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman terbaik, infak sedekah, maka Allah akan gantikan beberapa kali lipat, berkali-kali lipat. Makanya kalau ibu punya uang 3 lembar, 100.000, 20.000, 5.000, mana ngarep disedekahkan? Hari kahayang kayak ke sorga. Kayak kenceleng jin suruh kecil 2.000 ngelempar. Ada silakan dari motif. Silakan. Bu, sambil ini kita ada sunduk. Sekarang. Pertanyaannya bagus, Bu. Ini kenapa? Bu, kupingkan. Ini pertanyaan bagus. Kenapa pertanyaan bagus, Kang? Saya diam di satu daerah yang dimana di daerah saya tersebut keislamannya sudah dicampur adukan dengan budaya. Ya, satu itu. Yang kedua, saya dilema gimana kalau saya meninggal nanti, pasti yang mengurusnya adalah tetangga-tetangga di situ. Yang saya takut bagaimana nanti kelak. Itu bagus pisan. Kenapa? Peduli sama diri sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hati-hati, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim 66 ayat 6, ya Bu ya. Bagaimana kalau misalkan kita di satu daerah ada pengajian, namun pengajiannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Baik, yang pertama kita harus paham dulu, orang Islam itu harus pegang 3 hal. Harus pegang tiga hal. Di dalam Al-Quran itu yang pertama harus dipegang adalah Islam. Quran surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya inna, agama yang diridhai di sisi Allah adalah Inna itu hukumnya kuat, berarti nggak ada lagi agama yang lain selain Islam. Namun arek alamat sok arasuk gelar ke agama Islam itu dulu. Orang Islam itu pasti bersyahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla, bahwa Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam yang bersyahadat naik derajatnya menjadi amanu. Amanu itu adalah orang yang beriman akan Allah tuntut untuk menjalankan tuntunan keislamannya dengan total, namanya silmi. Quran surat kedua ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang telah mengimani Allah, yang telah beriman kepada Allah, yang telah menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, yang telah mempercayai Allah, yang hanya menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, maka kalian masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan jalankanlah tuntunan keislamanmu yang disebut dengan silmi, dengan total. Di antara tuntunan ini ada yang namanya hukum normatif, ada yang namanya hukum yudikatif. Hukum normatif itu apa? Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan 2 perkara kepada umatnya, tiada lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka hidup kita nggak akan kesasar. Itu normatif. Lalu segi yudikatifnya apa? Tuntunan kita adalah fikih. Namun fikih ini juga harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada sebuah ibadah, nah ini perhatikan, Bu lihat. Ketika ada sebuah ibadah, namun ibadah itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira akan Allah ridhoi tidak? Tidak. Cek syahad. Jawab sebenarnya tuh. Terus kamu serius teuing, tenang. Sama kan saya teman. Jadi ente tegang teuing. Ketika ada ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan keislaman yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira akan menjadi an amal sholihan tardoh tidak? Tidak. Yakin?
Amal soleh yang Allah ridhoi itu adalah yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah contoh. Kalau tidak sesuai dengan contohnya Nabi, tertolak tidak? Satu, tertolak berarti jangan diikuti. Ya, jangan diikuti, Bu. Udah. Kenapa jangan diikuti? Quran surat ke-6 ayat 125, Quran surat ke-16, mohon maaf, ayat 125, ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati, hikmah. Kasih tahu orang itu yang baik-baik dengan cara hikmah, tegas. Islam itu tegas. Awas, hati-hati. Tapi kalau ada tuntunan-tuntunan dari ijma ataupun qiyas, ijtihad para ulama, silakan, karena ulama itu adalah warisan dari para nabi. Tapi tetap harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan, kita kasih tahu penuh dengan hikmah tegas. Tapi baik-baik, wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan baik-baik, berdebat juga dengan baik-baik. Kalau masih juga nggak bisa dikasih tahu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil wa huwa a'lamu bil muhtadin. Biarkan Allah yang tentukan kalau itu sesat atau tidak, itu dulu ya. Tapi kalau seandainya tidak menemukan dalilnya, beribadah ini seperti itu, tidak dicontohkan oleh Nabi kita, tinggalkan. Tinggalkan. Lalu bagaimana kalau kita suatu saat wafat? Nah, inilah pentingnya wasiat. Ibu pasti punya teman-teman ngaji di luar, betul? Makanya turun. Kata Allah itu gini, Bu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sabirin. Tukang semu goreng kecil boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sholihin. Lain. Sabirin, sholihin. Eta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Perbaiki tauhidnya, perbaiki akhlaknya, perbaiki akidahnya, betul? Pakailah pakaian yang terbaik, namanya takwa. Dan kata Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kalian beserta orang-orang yang shodiq, yang benar. Yang benar dalam apa? Benar di dalam prosesi ketakwaan kepada Allah. Yang benar di dalam jalannya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Makanya berwasiat penting. Wasiat kepada siapa? Kepada orang-orang yang shodiq, kepada orang-orang yang shodiq, kepada orang-orang yang benar, yang baik adabnya, yang baik akhlaknya, yang baik sholatnya, yang baik ilmunya. Apa aja, Bu? Adab, akhlak, sholat, ilmu. Adab, akhlak, sholat, ilmu. Ece gerawasiat. Mulai dari hari ini, Ibu misal, Bunda Rahma misal, Bu Ustazah misal, punten dengan keadaan di daerah saya yang seperti itu, sistem ibadahnya. Kalau besok lusa saya wafat, tolong pula syarat jenazah saya, tolong mandikan saya, tolong sholatkan saya, tolong kuburkan saya sesuai dengan tuntunan-tuntunan keislaman yang Rasulullah SAW contohkan dan yang Allah perintah. Paham nggak, Bu? Ya, berarti berwasiat. Dan Ibu kalau bisa selalu dikelilingi oleh orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, ya. Benar. Jadi bukan diri keluarga kayak di sana kemudian bisa. Iya, nggak jadi masalah. Sekarang ibu meninggalnya di sana, misalkan, tapi ibu sudah berwasiat. Lalu ada ahli waris ibu, anak, suami atau cucu, nelfon ke orang mutif, Ibu Hana nantun ke bla bla. Oh, orang mutif udah tahu ini wasiatnya nih. Ayo kita ke sana cepat. Kita ke sana, kita pulasara apa-apa cepat semuanya. Udah beres pulasara, udah dikebumikan, dikuburkan, sholatkan apa semua, silakan di situ. Itu kan ibu lebih tenang. Ustaz, karena di sana mah kalau tinggal bisa 7 hari harus bayar 1 juta, bisa sebulan ada 8 juta, 12 juta itu di sana mah. Oh, ayo oke. Nah saya kebetulan tinggalnya di pusat itu gitu, saya kebetulan sendiri saya. Ibu kenapa nggak lapor?